Halo semua, pada topik kali ini saya akan membahas tentang Engaging Customer and Communication Customer Value. Sebelumnya perkenalkan saya Vanessa Regi Tajab dari jurusan Teknik Industri UPH Angkatan 2019. Yang pertama yang akan saya bahas adalah tujuan dan tugas dari promosi. Promosi berusaha untuk mengubah perilaku dan pikiran dalam beberapa cara dan berusaha untuk memperkuat perilaku yang telah ada. Promosi dapat menginformasikan kepada sasaran, membujuk khalayak sasaran, atau mengingatkan khalayak sasaran. Seringkali seorang pemasar akan mencoba menyelesaikan dua atau lebih tugas ini secara bersamaan. Nah, tujuan promosi bervariasi tergantung pada PLC-nya atau Product Life Cycle. Oke, pada layar sudah ditunjukkan tentang macam-macam iklan yang dibagi berdasarkan sifatnya, yaitu terdapat informatif objektif, persuasive objektif, dan reminder objektif. Yang pertama-tama, informatif objektif. Meningkatkan kesadaran, jelaskan cara kerja produk, sarankan penggunaan baru, membangun citra perusahaan. Contohnya itu ialah iklan pada Oppo smartphone. Selanjutnya ialah persuasion objektif. Mendorong peralihan merek, mengubah persepsi pelanggan tentang atribut produk, mempengaruhi keputusan pembelian, membujuk pelanggan untuk menelepon. Jadi secara definitif, persuasif adalah upaya untuk mengubah keputusan pembelian pelanggan dengan cara yang halus. Iklan dengan tingkat daya rayu atau daya membujuk yang sangat kuat akan membuat konsumen atau pelanggan potensial bisa dekat dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Contoh, iklan marjan di TV sudah dituliskan dalam layar bahwa iklannya itu menggunakan kata-kata seperti itu. Lalu selanjutnya ada reminder objektif. Mengingatkan pelanggan bahwa produk mungkin diperlukan, ingatkan pelanggan di mana pembeli produk. 3. Menjaga kesadaran pelanggan. Contohnya itu iklan di Indomaret. Jadi ini iklannya itu menampilkan produk-produk yang dijual dan terdapat diskon. Selanjutnya ya the promotion mix. Bauran promosi total perusahaan juga disebut bauran komunikasi pemasarannya, yang terdiri dari perpaduan khusus antara periklanan, hubungan masyarakat, penjualan pribadi, promosi penjualan, dan alat pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan. Berikut ini merupakan 5 alat promosi utama yang didefinisikan sebagai berikut. Yang ke-1, periklanan atau advertising. Segala bentuk presentasi, non-personal, dan promosi ide, barang, atau jasa yang dibayar oleh sponsor tertentu, yang mencakup siaran, cetak, internet, luar ruang, dan bentuk lainnya. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau layanan, seperti diskon, kupon, pajangan, dan demonstrasi. Lalu terdapat penjualan pribadi atau personal selling, presentasi pribadi oleh tenaga penjualan perusahaan untuk tujuan melakukan penjualan dan membangun hubungan pelanggan. Contohnya ialah presentasi penjualan, pameran dagang, dan program insentif. Lalu selanjutnya adalah hubungan masyarakat atau public relation, yaitu membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan memperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani atau menghindari rumor, cerita, dan peristiwa yang tidak menguntungkan. Contohnya ialah siaran pers, sponsor, acara khusus, dan halaman web. Lalu yang terakhir terdapat pemasaran langsung atau direct marketing. Hubungan langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan secara hati-hati untuk memperoleh tanggapan langsung dan membina hubungan pelanggan yang langgeng. Mencakup katalog, pemasaran telepon, kios, internet, pemasaran seluler, dan banyak lagi. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang developing effective communication. Dalam memeriksa langkah-langkah dalam mengembangkan program komunikasi dan promosi terpadu yang efektif, pemasar harus melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu ialah mengidentifikasi audiens sasaran, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih media untuk mengirim pesan, memilih sumber pesan, dan mengumpulkan umpan balik. Lalu saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ialah mengidentifikasi target audience atau identifying the target audience.
Seorang komunikator pemasaran akan memulai dengan target audiens yang jelas. Audiens terdiri dari pengguna saat ini atau pembeli potensial, mereka yang membuat keputusan pembelian atau mereka yang mengaruhinya. Audiens dapat berupa individu, kelompok, publik khusus, atau masyarakat umum. Audiens sasaran akan sangat mempengaruhi keputusan komunikator tentang apa yang akan dikatakan, bagaimana akan dikatakan, kapan, di mana, dan siapa yang akan mengatakannya. Lalu yang kedua terdapat menentukan tujuan komunikasi atau determining the communication objective. Setelah audiens target ditentukan, pemasar harus menentukan respons yang diinginkan. Tentu saja dalam bentuk kasus, mereka akan mencari respons pembelian, tetapi pembelian dapat terjadi hanya setelah proses pengambilan keputusan konsumen yang panjang. Komunikator pemasaran perlu tahu di mana audiens target sekarang, berdiri, dan ke tahap apa itu perlu dipindahkan. Tahapannya meliputi kesadaran, pengetahuan, kesukaan, preferensi, keyakinan, dan pembelian yang bisa dilihat pada gambar ini. Lalu selanjutnya, mendesain pesan atau designing message. Setelah menentukan respons audiens yang diinginkan, komunikator kemudian beralih ke pengembangan pesan yang efektif. Idealnya, pesan harus mendapatkan perhatian, menahan minat, membangkitkan keinginan, dan memperoleh tindakan. Saat menyusun pesan, komunikator pemasaran harus memutuskan apa yang akan dikatakan atau isi pesan dan bagaimana mengatakannya, yaitu pada struktur dan format pesan. Ini bagi 3 yang sudah pada layar juga, terdapat isi pesan, struktur pesan, dan format pesan. Yang pertama ialah isi pesan. Pemasar harus menemukan daya tarik atau tema yang akan menghasilkan respons yang diinginkan. Ada 3 jenis daya tarik, yaitu ada rasional, emosional, dan moral. Daya tarik rasional berhubungan dengan kepentingan pribadi audiens. Mereka menunjukkan bahwa produk akan menghasilkan manfaat yang diinginkan. Contohnya adalah pesan yang menunjukkan kualitas, ekonomi, nilai, atau kinerja produk, seperti pada Yakult yang mengatakan, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Yang berarti produk ini baik untuk usus. Lalu selanjutnya ialah message struktur. Pemasar juga harus memutuskan bagaimana menangani 3 masalah struktur pesan. Yang pertama, apakah akan menarik kesimpulan atau menyerahkannya kepada penonton. Lalu yang kedua, apakah akan menyajikan argumen terkuat terlebih dahulu atau terakhir. Dan yang ketiga, apakah akan menyajikan argumen satu sisi atau argumen 2 sisi. Lalu, selanjutnya terdapat message format. Komunikator pemasaran juga membutuhkan format pesan yang kuat. Dalam iklan cetak, komunikator harus memutuskan judul, salinan, ilustrasi, dan warna. Untuk menarik perhatian pengiklan, dapat menggunakan kebaruan dan kontras, gambar dan headline yang menarik, format khas, ukuran dan posisi pesan, dan warna, bentuk, dan gerakan. Jika pesan ingin disampaikan melalui radio, komunikator harus memilih kata, suara, dan suara iklan yang mempromosikan layanan perbankan harus berbeda dari mempromosikan yang untuk yang iPod. Contohnya seperti itu. Nah, jika pesan akan dibawakan di televisi atau secara langsung, maka semua elemen ini ditambah bahasa tubuh dan harus direncanakan. Salah satunya itu contoh yang akan saya ambil ialah brand yang memiliki pemilihan warna seperti Coca-Cola. Skema warna merah dan putih pada logo Coca-Cola melambangkan kesederhanaan, menyenangkan, dan khas untuk menarik orang muda. Sedangkan warna merah melambangkan gairah, tekad, kemudaan, dan vitalitas. Warna putih melambangkan pesona dan keanggunan merek Coca-Cola. Lalu, selanjutnya ialah memilih media atau choosing media. Komunikator sekarang harus memilih saluran komunikasi. Ada 2 jenis saluran komunikasi yang luas, ialah personal dan non-personal. Dimulai dari personal communication channel. Dalam saluran komunikasi pribadi, 2 orang atau lebih berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Mereka mungkin berkomunikasi tatap muka di telepon, melalui surat atau email, atau bahkan melalui obrolan internet. Saluran komunikasi pribadi efektif karena memungkinkan untuk menangani dan umpan balik pribadi. Lalu yang kedua adalah non-personal communication channel, itu saluran komunikasi non-personal adalah media yang membawa pesan tanpa kontak atau umpan balik pribadi. Mereka termasuk media utama, atmosfer, dan peristiwa. Media utama termasuk media cetak ialah surat kabar, majalah, dan surat langsung. Media penyiaran seperti televisi dan radio, media tampilan seperti papan, reklame, tanda, poster, dan media online seperti email dan situs web, dan masih bisa
pada berbagai jaringan lainnya. Lalu, selanjutnya ialah selecting the message source atau memilih sumber pesan. Baik dalam komunikasi personal maupun non-personal, dampak pesan juga tergantung pada bagaimana audiens target memandang komunikator. Pesan yang disampaikan oleh sumber yang sangat kredibel lebih persuasif. Dengan demikian, banyak perusahaan makanan berpromosi kepada dokter, dokter gigi, dan penyedia layanan kesehatan lainnya untuk memotivasi para profesional ini agar merekomendasikan produk makanan tertentu kepada pasien mereka. Dan pemasar memperkerjakan pendukung selebriti, atlet terkenal, aktor, musisi, dan bahkan karakter kartun untuk menyampaikan pesan tertentu. Tetapi perusahaan juga harus berhati-hati saat memilih selebriti untuk mewakili merek mereka. Jika memilih suatu juru bicara yang salah dapat mengakibatkan rasa malu dan citra yang ternoda. Salah satu brand yang akan saya ambil adalah Channel yang menjadikan Jennie Blackpink sebagai brand ambassador. Nah, Channel memilih Jennie sebagai brand ambassador-nya karena memberikan banyak benefit untuk perusahaan. Dan Jennie sangatlah cocok untuk memakai produk-produk dari Channel ini. Selanjutnya ialah mengumpulkan umpan balik atau collecting feedback. Setelah mengirim pesan, komunikator harus meneliti pengaruhnya terhadap khalayak sasaran. Ini melibatkan menanyakan anggota audiens target apakah mereka mengingat pesan tersebut, berapa kali mereka melihatnya, poin apa yang mereka ingat, bagaimana perasaan mereka tentang pesan tersebut, dan sikap mereka di masa lalu dan sekarang terhadap produk dan perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Berikut ini merupakan referensi yang saya ambil untuk membuat video ini. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf jika terdapat salah-salah kata.